Kalau Mas Jamal mah senang dia. Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam acara Zoom with Primus dan kita membahas topik yang berkilau di tengah pandemi COVID-19. Sisi terakhir ini, saya mulai dari Pak Marlo. Ini Pak, ini kan perusahaan yang Anda pimpin termasuk yang beruntung ya, karena walaupun ada shifting karena orang bekerja di rumah, tapi banyak juga orang menggunakan internet di rumah kan ya. Tapi secara umum ada kenaikan nggak Pak dibanding sebelum COVID penjualan? Jadi memang kami hitung dari LinkNet First Media itu masa sebelum pre-COVID, kita bilangnya pre-COVID, sebelum COVID dan sesudah COVID. Jadi let's say Januari sampai bulan Maret, let's say tanggal 15 pertengahan Maret itu adalah pre-COVID. Kita compare dengan 15 Maret sampai sekarang di bulan Juni. Kami mengalami kenaikan dari jumlah pelanggan sebelum COVID dan sesudah COVID itu sekitar 40%, Pak. Tapi tentunya itu pelanggan hanya pelanggan residensial. Itu Tapi kenapa, dari Pak? sisi penjual naik nggak Pak? Dari sisi value nilainya? Dari segi value memang naik, Pak, ya kan? Karena ini memang drivernya atau sumber dari kenaikan ini itu karena memang bertumbuhnya kebutuhan untuk bandwidth tambahan dan juga banyak sekali orang yang tadi Pak Ade bilang sebenarnya orangnya itu aja. Orang yang itu yang sama, yang dari kantor tadinya dia pakai broadband internet yang cepat sekali karena dedicated di kantor. Ketika dia di rumah, dia tentunya perlu kebutuhan yang sama Pak untuk bekerja, untuk misalnya Zoom, Vicon ya kan, dan untuk misalnya kebutuhan misalnya spreadsheet ataupun presentation. Nah ini demand-nya ini yang sebenarnya sama, tapi beralih saja ke rumah. Sehingga memang kalau kami sikapin di First Media ini, kenaikan network traffic ini memang pesat sekali Pak. Jadi setelah COVID, 15 Maret dan onward, itu kita kenaikan traffic di platformnya First Media itu 47%. Satu. Nomor dua adalah sebenarnya orang bukan cuma kerja aja di rumah Pak, tapi mereka juga ternyata butuh atau haus terhadap entertainment. Karena kami itu adalah makhluk sosial kita semua ini. Kita tidak bisa ke mall, kita tidak bisa nonton, kita tidak bisa traveling, tidak bisa kongko-kongko misalnya dengan teman di kafe atau di restoran, ya kan, Monday to Friday yang biasa kita lakukan, dan juga tidak bisa ke kantor untuk bekerja seperti biasa, itu membutuhkan replacement Pak dari segi entertainment. Jadi memang kita lihat di traffic kita sendiri itu naik sekali Pak, penggunaan misalnya contoh Netflix, itu naiknya itu gila-gilaan Pak, 140% Pak setelah COVID, traffic Netflix. Bagaimana dengan YouTube? Naiknya 33%. Google naiknya juga sekitar 30%. Dan tentunya seperti conference apps seperti ini, seperti Zoom ataupun Webex, itu juga naiknya luar biasa dari kebutuhan upload dan downloadnya Pak. Dan memang kalau Bapak tanya saya, sebenarnya tadi Bapak bilang yang berkilau di tengah COVID. Sebenarnya berkilaunya apa sih Pak? Kalau saya boleh sharing sedikit Pak, saya ada slide yang saya mau tunjukin sebentar aja. Sebentar Pak, saya sharing dulu, share screen. Ini sekarang semua orang udah jago Pak kalau untuk video conference. Nah, lihat penetration rate di 2018 ini datanya MPA Pak ya, tahun 2018 broadband internet termasuk ADSL yang slow speed internet itu cuma 12,8%. Diprediksikan akan tumbuh 2023 15,9. Tapi itu adalah analisa sebelum COVID ya. Sekitar 8,6 juta potensi addressable household-nya akan meningkat di 2023 menjadi 11,3 juta. Bagaimana dengan pay TV? Pay TV lebih rendah lagi pen rate-nya Pak Primus. Cuma 8,5%. Diprediksikan naik sedikit 9,4%. Kalau dari jumlah household 5,8 juta akan bertumbuh 6,8 juta, jadi cuma nambah 1 juta. Nah ini yang sebenarnya tren yang saya pikir memprihatinkan Pak. Ini yang tadi saya setuju sekali sama poinnya Pak Jamal, sama poinnya Pak Arief. Kami ini sebagai pemain ISP, pemain broadband, itu kami sangat butuh support dari pemerintah. Supaya kami juga bisa melakukan rollout ke daerah-daerah baru, dibukain karpet merahnya Pak. Karena kalau kita lihat penetration rate kita sangat prihatin Pak, kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Kami di Indonesia cuma 12,8%, di Thailand 34,6%, Malaysia 42,2%, Vietnam 53,8%, dan China 67,4%. Dan sedihnya Pak, kalau kita lihat slide berikut, sebenarnya yang true broadband itu sebenarnya cuma 8% Pak. Ini yang pakai teknologi FTTH, fiber to the home, dan hybrid coaxial, yaitu HFC. Cuma 8%, ini ya true number-nya.
yaitu cuman kurang dari 6 juta orang pelanggan di rumah Indonesia yang mempunyai fast broadband internet. Jadi prediksi hanya menambah sekitar 3,1 juta pelanggan di 2023. Ini juga mungkin sekitar 12-13%, Pak. Jadi dengan poin seperti ini, memang ya mau tidak mau, suka tidak suka, memang kami membutuhkan support yang lebih dari pemerintah, Pak. Dari segi perizinan, dari segi tadi juga Pak Adi juga bilang, bagaimana BHP USO ini bisa tolong juga dibantu, misalnya diringankan ataupun ditunda pembayarannya supaya company-company seperti Linknet, First Media, dan juga bahkan dengan ISP yang lain juga kita bisa melakukan rollout kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Karena ingat Pak, cuma 12% dari populasi Indonesia ini daerah-daerah yang tercover. Bagaimana dengan teman-teman kita ini di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, Jawa aja secara nasional seperti itu. Gimana tempat lain gitu loh Pak Primus. Jadi memang ya tentunya kami sangat apresiasi terhadap support dari pemerintah selama ini, tapi kami minta tolong diberikan lagi bantuannya gitu loh Pak. Kalau pemerintah memberikan bantuan, ini bagaimana kesediaan mempersiapkan capex untuk ekspansi dari Linknet? Ya tentunya kami siap Pak ketika kami mendapatkan support yang lebih dari pemangku kepentingan, baik kami maupun MNC Play, saya rasa juga teman-teman ISP lain, kami siap kok Pak. Yang namanya kita mau diajak berkontribusi sama-sama Pak membangun negara ini, meningkatkan kecerdasan bangsa, meningkatkan penetrasi internet, masa kita nggak mau sih Pak? Karena kita punya satu misi sosial juga Pak, bukan cuma misi komersial aja Pak. Siap. Terima kasih. Sekarang Pak Ade Cendra, bagaimana rencana untuk ekspansi Pak dan harapan kepada pemerintah? Oke, satu hal saya menyikapi dari sisi ekosistem broadband ini ya. Ada dua hal kalau saya lihat. Ada sebenarnya tiga, yaitu ada network, ya kan, ada service, layer service, yaitu dan yang ketiga tentu ada konten. Nah, kalau dari sisi network, MNC Play kebetulan memang dari awal seperti First Media atau Linknet memang melakukan rollout jaringan fiber to the home, ya. Segmennya tadi bisa perumahan dan beberapa korporasi atau hotel. Nah ini tentu tetap kita akan lakukan sejalan dengan bisnis plan yang sudah kita anggarkan, ya kan. Walaupun COVID-19 ini memang ada perubahan-perubahan sedikit, ya kan. Penundaan dan lain-lain yang kita lihat Sikom, ya kan. Nah, yang kedua adalah intinya adalah bagi kita kalau dari sisi network, ekosistem network ini sebenarnya sama service dan konten ini harusnya koeksis, ya. Kalau saya dari sisi network, keinginan kami adalah ada dua hal aja yang paling penting, bahwa kita pembangun jaringan ini kadang-kadang dipandang sebelah mata, padahal berkontribusi sangat positif terhadap kemajuan ekonomi di spesifik area waktu kita melakukan pembangunan jaringan broadband ini. Ya, seringkali tumpang tindih regulasi terjadi. Lalu dari sisi ibaratnya objek dari sisi aset-aset yang kita bangun ini seperti dipandang sebelah mata, tidak dijaga, seperti bukan objek vital, ya kan. Padahal kalau terjadi gangguan terhadap network yang kita bangun ini kan impact-nya sangat besar. Bagaimana di era pandemi COVID-19 ini kalau kabel atau network yang kita bangun ini terjadi masalah dan tidak bisa di maintenance misalkan. Nah ini kan study from home terganggu, work from home terganggu, belum hal-hal yang lain yang dilakukan di era digital ini. Nah itu yang kita lihat dari sisi network. Ekosistem yang lain adalah service layer, Pak Primus. Nah service layer adalah kita melihat adalah ekosistem ini harus dibangun. Bukan hanya tumpang tindih dari sisi network yang kita bangun di area-area yang memang gemuk atau perkotaan yang kita pentingkan lah ibaratnya kita unggulkan, tapi juga bagaimana penetrasi ini masuk ke tadi Pak Marul dan Pak Angga dan Pak Jamal sudah bilang masuk ke area-area pulau-pulau lain, bahkan ke pulau-pulau terluar. Nah ini hanya bisa dilakukan menurut saya oleh agent of development yang mumpuni, bukan hanya dari swasta, yaitu peran pemerintah, dan memang peran BUMN mungkin juga sangat diperlukan di sini. Contoh ada BUMN plat merah lah, saya nggak perlu sebut namanya, yang memang sudah menggelar jaringan sebegitu luas, tapi jangan sampai hanya di kota-kota besar saja, tapi juga bisa di-expand ke kota-kota yang lebih kecil, desa-desa, yang akhirnya penetrasi broadband ini juga meningkat
karena mereka punya budget capex yang lebih besar, ya kemungkinan daripada perusahaan-perusahaan swasta. Tapi yang dibangun adalah ekosistem bagaimana kita koeksis. Sebagai service provider, internet service provider, misalkan para ISP, bisa riding on daripada BUMN plat merah jaringan yang mereka bangun ini. Jadi di Omnibus Law lagi, kalau nggak salah, lagi didorong bahwa open access, ya open access. Nah, bagaimana bahwa network yang dibangun tidak tumpang tindih, tapi bisa dimaksimalkan untuk keperluan deliver service dan konten bersama-sama koeksis bagi pembangun jaringan. Ya bisa saja notabene plat merah BUMN yang memang punya heavy capex budget, ya bersama dengan ISP supaya koeksis dan membangun suatu ekosistem bisnis atau industri yang sehat. Nah, saya rasa ini perlu peran pemerintah yang tegas, ya agar ekosistem ini terbangun. Nah, yang terakhir tentu kalau ada service, ada konten yang masuk di sana. Ya tentu konten-konten menghibur lokal, video dan lain-lain kita harapkan berkembang karena networknya sudah ada, servisnya berkualitas karena di-manage oleh service provider yang berkualitas, dan akhirnya sebagai content provider juga bisa koeksis, ibaratnya berbisnis atau memproduksi konten-konten yang berkualitas, terutama konten lokal bagi masyarakat Indonesia. Kira-kira itu. Baik Pak Ade. Pak Jamal, ini dari dua pelaku, Pak Marlo, Pak Ade sudah jelas sekali mereka membutuhkan ekosistem, dan kemudian pemerintah dan BUMN jadi pendorong untuk broadband ini. Dan kita tahu bahwa pemerintah Telkom membangun pelaparing ya, dan kemudian diambil alih Kominfo di sana. Ini sebetulnya bagaimana nih Pak? Sudah selesai itu belum nih Pak? Ya, sebenarnya kalau kita melihat, kita bicara dulu dari letak geografis Indonesia, Pak. Letak geografis Indonesia itu sangat berbeda dengan negara-negara yang lainnya. Makanya kalau memang dikatakan bahwa negara tetangga internetnya, penetrasi internet semakin bagus dan semuanya, tapi beda letak geografis. Kita terdiri dari beberapa pulau, gitu, tantangannya cukup besar, belum lagi submarine kabel dan semuanya, pegunungan dan semuanya, tantangannya cukup besar. Tapi dengan jumlah penyelenggara jasa internet Indonesia yang kurang lebih sekitar ISP sekitar 500 gitu, terus juga dia juga ada anggotanya juga ada menggelarkan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, ini sebuah tantangan yang baru gitu ya. Kita tidak bisa melihat bahwa keberhasilan sebuah internet itu ada di satu pulau. Kalau memang Pulau Jawa kita bisa katakan bahwa sudah lumayan bagus lah gitu ya, Sumatera dan semuanya. Tapi ada juga daerah-daerah, walaupun di Pulau Jawa sendiri Pak, itu ada daerah, kemarin saya baru dapat informasi di daerah salah satunya itu Jogja itu ya. Mereka kemarin melakukan ujian online itu mereka harus naik gunung untuk nyari sinyal. Gitu ya. Coba kita lihat daerah-daerah yang memang sangat blank spot. Gitu ya. Saya juga kadang-kadang saya juga belum lihat bagaimana teman-teman seluler menanggapi ini. Kenapa? Karena teman-teman seluler juga melihat dari sisi ekonomi. Jadi dari sisi ekonomisnya misalnya katakanlah di sebuah desa, jumlah kakaknya sekitar katakanlah misalnya 300 kakak. Mereka mau bangun tower juga berhitung kan gitu ya. Satu tower cost-nya cukup besar gitu ya. Nah, yang kita sasar sekarang ini dengan para teman-teman anggota ABDI itu bagaimana kita membangun daerah-daerah yang memang harusnya masuk 3T dan tidak masuk 3T. Jadi kita sudah bicara dengan beberapa daerah, kita nggak usah peribukan ini daerah masuk 3T, ini tidak masuk 3T, dan ini harus bantuan pemerintah gitu ya, dan ini adalah tidak gitu. Konsep yang kita bangun adalah konsep desa internet mandiri ini adalah bekerja sama dengan desa, dengan BUMDes, karena kan desa sekarang dapat bantuan dana dari pusat gitu ya. Iya, dana desa itu yang bisa dikembangkan lewat BUMDes. Jadi kita mengajak teman-teman desa untuk istilahnya berinvestasi atau berbisnis di sisi internet. Nanti pendapatannya akan dikembalikan lagi ke desa. Tetap di depannya adalah teman-teman ISP yang berizin, karena memang kalau tidak berizin tidak bisa. Nah, setelah kita lihat layanan internet ini kan medianya banyak, mulai dari kabel gitu ya, radio dan VSAT satelit. Sebenarnya tidak ada isu lagi kalau memang daerah-daerah yang blank spot gitu ya. Paling tidak setelah itu PR kita selanjutnya mungkin ada daerah-daerah yang listriknya tidak ada. Tapi ini juga ada juga daerah yang kemarin itu di Papua listriknya tidak ada gitu ya. Mereka siapkan genset, yang penting internet nyala gitu ya. Pendapatan mereka 1 bulan cukup lumayan juga gitu, sekitar 50 juta sekarang gitu, satu desa gitu, dan mereka pakai besar. Nah, ini semua jadi PR bersama. Kita ABDI langsung bergerak, kenapa? Kalau menunggu dari pemerintah, ya kalau menunggu pemerintah memang agak lama.
harus nyusun aturan, regulasi. Tapi ya mungkin bisa ditanya ke Pak Arief gitu ya, bagaimana teman-teman, kemarin Pak Arief juga pernah mengatakan bahwa tolong diberikan sebuah kemudahan dalam izin di lapangan. Ini kan juga jadi sebuah isu juga gitu ya. Kalau kita mau, internet ini sebenarnya seperti ini, seperti menjadi sebuah bahan pokok. Seperti kita makan nasi gitu ya. Kalau belum kehilangan, kita nggak akan merasa dia kehilangan. Gitu ya. Kondisi seperti ini gitu ya. Nah, makanya Abji yang saat ini mengolah penomoran IP dan kita juga bangun. Kita tidak ada minta subsidi dari pemerintah sepeser pun untuk bangun 14 exchange yang sudah terbangun di seluruh Indonesia. Dan traffic exchange juga semakin naik gitu ya. Jadi istilahnya sekarang ini ya sudah apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena kita kalau tidak bisa pemerintah harus gini, enggak. Kita nggak saling menunggu. Apa yang bisa kita lakukan membuat internet Indonesia lebih baik gitu ya ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamludin. Terakhir Pak, silakan Pak Muhammad Arief dari Abjatel. Silakan Pak Arief. Ya tadi mungkin saya merangkum aja teman-teman semuanya. Jadi saya rasa kita lihat internet ini primer. Jadi ke depan saya rasa kalau kita kembali ke masa before normal ya kita sebut, kayaknya nggak mungkin karena tren baru udah kebentuk. Banyak yang udah keasikan, banyak juga yang udah ngerasa mungkin future-nya ini ya kita bergerak bersandarkan oleh telekomunikasi gitu. Bukan mungkin tadi saya bilang udah setara dengan listrik, air mungkin ke depannya. Dan saya rasa banyak jujur, even saya pribadi juga udah ngerasa sebenarnya kantor saya pun bisa dari rumah mostly gitu tanpa saya hadir. Jadi ini perlu dipikirin semua pihak ya. Saya rasa tadi udah disebut pemerintah apa benar. Tapi ini emang benar. Saya sih tetap tanpa landasan regulasi yang tepat ini nggak akan happen. Ke depan nggak akan happen. Kita punya kemampuan berkoordinasi sendiri-sendiri mungkin untuk menggelar dan lain-lainnya. Tapi kalau tidak ada landasan regulasi yang tepat dari pemerintah, yang angkat tadi Pak Marlo sampaikan tadi ya, saya rasa itu benar dan nggak akan pernah bergerak dari angka itu. Ya, ini mungkin peran semua pihak, mungkin dari media, dari teman-teman stakeholder, asosiasi, dan lainnya harus satu suara bisa speak up agar ke depan ini regulasi yang tepat tuh harus segera diterbitkan ya. Kira-kira seperti itu Pak Primus. Ya. Barangkali ada mau tambah lagi Pak Marlo? Ya, sedikit tambahin tadi poinnya Pak Arief sama Pak Jamal. Jadi mengenai balik lagi ke karpet merah Pak. Memang kami dari pelaku operator dan ISP ini baik yang fixed broadband maupun yang seluler, kami butuh dukungan dari segi perizinan Pak. Karena kami seringkali ketika kami masuk ke kota baru, ya urus izin itu gampang-gampang susah Pak, atau dibalik susah-susah gampang. Jadi kami perlu bantuan dari regulasi karena kenapa ya? Seperti tadi Pak Arief bilang, ini broadband ini udah kayak listrik dan air. Dan bahkan menurut saya broadband ini lebih penting dari listrik. Orang mati listrik dia pakai nyalain genset, tapi kalau mati internet dia mati gaya Pak. Dia nggak bisa ke sosial media, nggak bisa menonton YouTube, nggak bisa upload video ke YouTube, nggak bisa bekerja. Jadi benar-benar mati gaya Pak. Jadi memang ini benar-benar udah kebutuhan primer. Dan nomor 2, kita ya mestinya prihatin Pak lihat tren penetrasi internet yang sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga kita, jiran kita Malaysia aja kita kalah, ya kan? Nggak usah ngomong China Pak, Vietnam aja kita kalah, Thailandnya kita kalah. Mau sampai kapan kita begini Pak? Dan nomor 3 yang menarik tadi Pak Ade juga bilang, bagaimana kita sebagai operator sama-sama misalnya kita sama MNC Play sama yang lain-lain ya kan, bisa difasilitasi government melalui misalnya contoh project common ducting, di mana pemerintah yang membangun jaringan infrastruktur secara common, kita diberikan open access. Jadi saya misalnya First Media boleh pakai, kita tentunya bayar sewa komersial, MNC juga bayar ya kan, dengan harga yang tentunya reasonable lah, ya kan, jangan diketok gitu loh Pak kasarnya. Tentunya kita semua akan berlomba-lomba masuk ke daerah baru tersebut. Karena kenapa? Ini memang proyek yang menjadi win-win, sehingga pemerintah juga untung karena tingkat literasinya naik, tingkat penetrasi broadband-nya naik, kecerdasan bangsa naik, ekonominya naik. Kita juga sebagai pelaku bisnis, selain faktor misi sosial, tentunya kita punya faktor misi komersial juga. Kita juga mesti mau win-win juga Pak. Kalau enggak, kita nggak akan masuk ke daerah-daerah yang mungkin yang kurang produktif ataupun kurang menjanjikan, karena memang tidak ada difasilitasi oleh
pemerintah seperti misalnya contoh di Singapura. Di Singapura mereka yang namanya Kemendating itu Pak, infrastrukturnya itu dipunyai oleh Government of Singapore. Operator tinggal nyewa Pak, dan nyewanya harganya dikasih murah. Justru malah dikasih murah, bukan dipermahal Pak. Gitu loh Pak, supaya tingkat penetrasinya bisa naik. Ya. Itu selama COVID ini secara umum ARPU-nya menurun Pak ya? ARPU sebenarnya sama Pak, ya kan nggak terlalu banyak berubah karena memang kita mendapat limpahan dari yang tadi ya Pak Adi bilang, orang yang sama tadinya butuh broadband yang memakai broadband di kantor, dia makainya di rumah. Iya. Ketika dia tidak bisa mengandalkan lewat wireless, dia harus berlangganan broadband, berlangganan First Media ataupun merek-merek lain, sehingga juga memang sementara angkanya naik Pak. Tapi kita nggak tahu apakah new normal itu akan terus bertahan. Itu untuk Linknet. Kalau secara nasional Pak Jamal, itu ARPU-nya secara masa COVID naik atau turun Pak? ARPU selama COVID-19. Ya, kalau kita melihat dari saya bicara secara seluruh anggota ABJI, ARPU-nya pasti nggak naik juga, pasti akan terjadi penurunan Pak, gitu loh. Dan dikatakan karena perilaku yang berpindah. Jadi perilaku berpindah, saat perilaku berpindah karena orang banyak aktivitas di rumah, traffic naik pun nggak sangat signifikan, antara 10-15% doang gitu, karena perilaku berpindah. Gitu ya. Kecuali bukan penambahan pengguna internet, bukan, tapi perilaku orang berpindah dari pengguna dari publik pindah ke pengguna perumahan selama COVID kemarin saat ini. Iya. Pemirsa, kita sudah mendengar pemaparan dari 4 narasumber kita. Yang pertama, kita baru mendapat penjelasan. Berkilo kelihatan dari jauh karena memang ini high tech, namanya internet kan. Tetapi dari data yang ada, 54% ya dari data Pak Muhammad Arief tadi, itu udah mati gaya lebih dulu. Karena mengandalkan B2B, tidak punya basis pelanggan. Sementara yang punya basis pelanggan pun tidak semuanya, yang 46%. Hanya di bawah 20% yang boleh dibilang benar-benar berkilo, dalam arti revenue-nya naik. Seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, dengan COVID-19 ini, terbukalah mata kita. Ternyata itu internet kita tidak andal. Jangankan dibanding dengan negara seperti Tiongkok sudah maju, dengan Vietnam kita kalah, Malaysia pun kita kalah. Begitu Pak Marlo ya. Kita masih terbatas penetrasi kita dan keandalan kita. Dan yang terbaik adalah bagaimana broadband yang sekarang baru kurang dari 15%. Nah, untuk itu ke depan, pasca COVID ini, perlu investasi besar-besaran seluruh Indonesia demi demokrasi, demi pemerataan. Kenapa? Listrik sudah menjadi kebutuhan hidup warga negara Indonesia. Seperti air, seperti energi. Tanpa internet sekarang, mati gaya. Begitu Pak Marlo, mati gaya sekarang. Orang boleh lupa dompet, tapi kalau lupa handphone, dia balik lagi cari. Betul Pak. Jadi sudah sangat terikat kepada internet. Nah ini momentum kita setelah COVID ini, ada pembangunan besar-besaran jaring internet, khususnya broadband, demi keadilan, pemerataan, dan demi program pemerintah. Semua sekarang kita sudah masuk di industri 4.0, ada e-learning. Bagaimana e-learning? E-government, e-commerce sudah lama, semuanya serba internet. Dan itu membutuhkan jaring internet yang andal. Terima kasih kepada para pembicara, kepada Ketua Umum ABJI ya, Pak Jamaluddin Iza. Terima kasih Pak Jamaluddin. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Abjatel, Ketua Umum Abjatel, Pak Muhammad Arief. Ya, sama-sama Pak Primus. Terima kasih kepada Pak Ade Chandra dari MNC Pay. Dan terima kasih kepada Pak Marlo Budiman, CEO dari Linknet. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih kepada semuanya. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Zoom Bit Primus pada masa akan datang. Waktu saya kembali ke studio dengan Julita. Baik, terima kasih untuk diskusinya Primus. Pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan tema yang berkilau di tengah COVID. Saya Julita Romanwa, selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya.